Saya Joko Siswanto, Ketua Kelompok Keahlian Manajemen Industri FTI ITB. Domain Kelompok Keahlian Manajemen Industri FTI ITB adalah untuk bidang rekayasa, sistem manajemen pada tingkat perusahaan atau korporasi dengan memanfaatkan pengetahuan dasar dan pengetahuan aplikasi yang mencakup ilmu rekayasa, ilmu pasti, ilmu sosial secara terpadu. Visi kami untuk memiliki prestasi yang diakui secara internasional dalam bidang rekayasa sistem manajemen melalui kontribusinya dalam nilai-nilai universal dengan kearifan lokal, serta sebagai kelompok yang memiliki pengetahuan kontekstual yang luas sehingga mampu secara intelektual mensintesis dan menginterpretasikan pengetahuan internasional dalam konteks sosial budaya regional dan nasional. Misi kami melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk misi pendidikan, menyelenggarakan pendidikan terintegrasi untuk program sarjana dan pascasarjana dengan reputasi dan kualitas tinggi, mensinergikan pendidikan dan penelitian untuk merancang sistem manajemen, publikasi, dan paten skala internasional. Sedangkan untuk dalam penelitian dan pengembangan, kami merumuskan, meneliti, dan mengembangkan ilmu sistem manajemen di era revolusi industri 4.0, masyarakat cerdas 5.0, dan inovasi 6.0 secara simultan dengan pendekatan sistemik dan fungsional yang terintegrasi. Sedangkan untuk pengembangan masyarakat atau pelayanan masyarakat, kami melayani masyarakat dan industri dengan menggunakan kompetensi dan reputasi untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Kami juga menerapkan desain dan sistem yang dihasilkan dari penelitian dan pendidikan untuk membangun pengembangan industri. Nama saya adalah Budi Priyatono, staf pengajar dan peneliti di KK Manajemen Industri, dan bidang keahlian saya adalah terkait erat dengan salah satu pilar dari keilmuan KK Manajemen Industri, yaitu adalah pengembangan proses bisnis. Dalam hal misi pendidikan, keahlian pengembangan proses bisnis ini telah membantu di perkuliahan untuk teknik industri dan juga prodi manajemen rekayasa terkait dengan perancangan proses bisnis organisasi dan perancangan proses bisnis berbasis teknologi digital. Yang berkaitan erat dengan riset di keahlian pengembangan proses bisnis ini telah menyusunkan roadmap-nya yang berfokus pada riset-riset di area pengembangan proses bisnis dalam konteks ambidexterity. Saya Srini Sari, saya salah satu anggota dari kelompok keahlian manajemen industri. Bidang keahlian saya adalah sistem pengelolaan pelanggan. Berkaitan dengan bidang keahlian tersebut, saya mengembangkan mata kuliah dan mengampu mata kuliah sistem pengelolaan pelanggan di program studi teknik industri. Kemudian selain mata kuliah tersebut, saya juga mengampu beberapa mata kuliah lain dalam area pemasaran sebagai background pendidikan S3 saya. Di antaranya adalah perilaku konsumen, kemudian sistem pemasaran daring, sistem pemasaran bisnis, serta pengembangan produk dan bisnis. Perkenalkan, nama saya Made Andriani dari Kelompok Keahlian Manajemen Industri. Bidang penelitian saya adalah pengembangan organisasi yang merupakan salah satu pilar dari keilmuan manajemen industri. Pengembangan organisasi yang saya fokuskan adalah pada UMKM karena pentingnya peranan UMKM di Indonesia. Nama saya Fatir Hutama Reksa Putra, saya adalah salah satu dosen dari KK Manajemen Industri. Di KK ini, kami fokus untuk merancang sistem perusahaan, di mana salah satu sistem yang fokus dari riset dan sebagai ekspertis saya adalah sistem manajemen inovasi. Kita tahu di era sekarang inovasi menjadi kunci utama perusahaan agar bisa tetap berkompetisi di pasar yang semakin sengit. Dan riset saya berfokus bagaimana merancang sistem dari mulai opportunity generation, opportunity capture, sampai dengan product creation atau product and service creations, sehingga perusahaan tersebut bisa tetap kompetitif di pasar. Yang kedua, saya fokus melihat adopsi emerging technology seperti Internet of Things,
artificial intelligence dan juga quantum computing, di mana kita ingin lihat bagaimana perusahaan itu mentransformasikan model bisnisnya untuk mengadopsi teknologi-teknologi tersebut untuk membuat produk dan service yang baru. Perkenalkan, saya Aldi Larisiana, saya salah satu dosen di kelompok keahlian manajemen industri. Bidang keahlian saya adalah terkait dengan perancangan sistem jasa, di mana di sini saya mengkaji mulai dari identifikasi customer touchpoint dalam menjalani sebuah sistem jasa hingga sampai ke evaluasi dan juga perbaikan yang perlu dilakukan. Selama ini saya melakukan kegiatan mengajar terutama terkait dengan mata kuliah analisis biaya, penata ekonomi, pengembangan produk, hingga sampai ke perancangan sistem jasa. Penelitian terakhir saya terkait dengan penerapan gamifikasi dalam perancangan sistem jasa, sehingga saya bisa mengembangkan service blueprint yang cocok untuk mengembangkan sistem jasa tersebut dengan mengintegrasikannya dengan teknologi terbaru yaitu gamifikasi. Sebagai guru besar di bidang Human Capital Management System atau Sistem Manajemen Modal Insani, saya wajib melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi. Di samping mengajar, meneliti, menulis buku dan publikasi ilmiah, saya bersama tim mengembangkan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem manajemen SDM ini dikembangkan dengan berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan regulasi dan perundangan dengan menggunakan teknologi informasi terkini. Sistem ini sudah banyak diimplementasikan di berbagai perusahaan BUMN, perusahaan swasta, perusahaan internasional, dan juga oleh instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikut perusahaan-perusahaan yang telah mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi secara lengkap. Berikutnya ini implementasi sistem manajemen kinerja pegawai yang merupakan bagian daripada sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang lengkap. Sedangkan ini implementasi Digital Assessment Center System yang banyak dimanfaatkan terutama pada saat pandemi yang lalu, dan ini adalah yang terakhir implementasi manajemen talenta. Di bidang penelitian, ada beberapa publikasi yang telah saya hasilkan. Dapat dilihat pada layar di sini beberapa penelitian terbaru, publikasi terbaru yang telah saya hasilkan bersama beberapa rekan dan mahasiswa saya. Misalnya di sini dapat dilihat ada publikasi yang berkaitan dengan neuromarketing. Kemudian beberapa publikasi di jurnal internasional dan nasional yang bereputasi. Bidang neuromarketing merupakan salah satu bidang penelitian juga yang saya tekuni bersama beberapa mahasiswa saya, di mana Laboratorium Inovasi dan Sistem Pengembangan Perusahaan memiliki alat-alat yang dapat menunjang penelitian tersebut seperti eye tracking, kemudian EEG, dan beberapa alat pendeteksi neuromarketing lainnya. Salah satu hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah saya kembangkan dan juga masih terus saya kembangkan sampai saat ini, yaitu aplikasi asesmen terpadu organisasi atau ASTRO ITB. Berawal dari penelitian saat saya melakukan studi S3 bersama Profesor Kadarsah Suryadi dan Profesor Joko Siswanto. Pengembangan aplikasi juga dilakukan bersama dengan Bapak Aldi Larisiana yang juga merupakan salah satu anggota dari kelompok keahlian manajemen industri. Penelitian ini berawal dari adanya permasalahan bahwa UMKM ini memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi di 3-5 tahun pertama sampai dengan mencapai angka 90%. Hal ini menyebabkan rendahnya pertumbuhan lintas skala bagi para UMKM, dari skala mikro menuju skala kecil menuju skala menengah. Angka pertumbuhan menjadi sangat rendah. Hal ini terjadi karena salah satu kendala terbesar para UMKM yaitu adanya kesulitan untuk mendapatkan modal atau pinjaman investasi. Salah satu tools yang kami usulkan adalah tahap pertumbuhan organisasi. Seperti manusia, organisasi tumbuh dan berkembang melalui beberapa tahap pertumbuhan. Dalam penelitian ini,
Tahap pertumbuhan yang kami gunakan ada 4, yaitu tahap entrepreneurial, growth, expansion, dan collaboration. Aplikasi Astro ITB ini kami rancang untuk membantu para UMKM untuk bisa melakukan self-assessment untuk mengidentifikasi posisi tahap pertumbuhan mereka saat ini. Penggunaan dari aplikasi ini dibuat sangat sederhana, dengan cara mereka dapat mengisi kuesioner yang ada di aplikasi, kemudian dari aplikasi tersebut nantinya akan memberikan masukan, arahan perbaikan yang perlu mereka prioritaskan untuk terus dapat tumbuh ke tahap pertumbuhan yang selanjutnya. Aplikasi ini masih terus dikembangkan dan disempurnakan melalui penambahan fitur yang harapannya dapat terus memberikan kontribusi untuk pertumbuhan UMKM di Indonesia. Terkait dengan pengabdian pada masyarakat, kalian bidang pengembangan proses bisnis ini juga telah bekerja sama dengan mitranya yang khususnya adalah BUMN, membantu mereka dalam meningkatkan kinerja proses bisnisnya. Kita membantu khususnya dalam hal memetakan proses bisnis BUMN, misalnya di Pertamina atau di PT PLN Persero, atau kita melakukan juga membantu mereka mendesain ulang proses bisnis mereka berbasis teknologi digital. Kita pun menyusun semacam blueprint dan roadmap pengembangan proses bisnis mereka berbasis teknologi digital, khususnya terkait dengan sensor, IoT, dan berkaitan erat juga dengan blockchain. Itu kita bantu untuk mengidentifikasi spesifikasi kebutuhan proses bisnis mereka ke depan bila mereka akan melakukan transformasi digital. Pengabdian kepada masyarakat utamanya menghasilkan layanan profesional bidang sistem manajemen industri yang diberikan kepada industri BUMN, BUMD, swasta, dan juga perusahaan internasional. Juga memberikan pelayanan kepada pemerintah pusat dan daerah, serta LSM nasional maupun LSM internasional. Kelompok Keahlian Manajemen Industri Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung selalu terbuka, siap melayani dan bekerja sama dengan semua pihak bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta layanan kepakaran dan pengembangan sistem manajemen perusahaan industri. Di bidang pengabdian masyarakat, saya menghasilkan beberapa publikasi populer yang dapat dilihat pada beberapa situs online. Kemudian juga kami melakukan pengembangan video untuk membantu para guru SLB agar dapat memberikan pendidikan dan pengajaran mengenai digital marketing. Kemudian kami melakukan pelatihan untuk penggunaan pemanfaatan eye tracker bagi industri dan juga para mahasiswa beberapa tahun lalu. Saya sekarang berperan sebagai koordinator dari Lab Inovasi dan Pengembangan Sistem Perusahaan, di mana lab ini berperan dalam menunjang berbagai kegiatan dari dosen-dosen ada di sini dalam bidang pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat, terutama dengan memberikan akses terhadap fasilitas-fasilitas penunjang yang diperlukan oleh dosen-dosen tersebut. Selain itu juga saya sudah pernah banyak melakukan pengabdian masyarakat, terutama pengabdian masyarakat yang menghasilkan output berupa website, ya, pelatihan untuk UMKM, di mana di sini UMKM bisa mengakses website tersebut secara bebas dan juga gratis untuk dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Salah satu penelitian yang kami lakukan bekerjasama dengan University of Cambridge terkait dengan adopsi quantum computing dan juga sudah dipublikasikan di salah satu jurnal ternama yaitu Nature. Saya fokus pada inovasi driven by sustainable transition. Ya. Dalam hal ini itu bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa dari salah satu BUMN yang fokus dengan energy transition. Di sini kita melihat bagaimana teknologi bisa diadopsi, kemudian dengan adopsi tersebut merancang proses bisnis dan model bisnis yang lebih sustainable dan transformatif untuk mendukung transisi energi dan sustainable transition. Sistem pengelolaan pelanggan merupakan integrasi antara people, proses, dan teknologi
Yang ketiganya berperan untuk menghasilkan superior customer value. Beberapa rencana penelitian yang akan saya lakukan ke depan diantaranya adalah mengenai perancangan aplikasi sistem pengenalan pelanggan, kemudian AI, VR, dan AR, augmented reality, untuk sistem pengenalan pelanggan, serta pemanfaatan big data analysis. Kemudian untuk konteks Society 4.0, saat ini dan ke depan, rencananya kami akan melakukan penelitian di bidang perancangan sistem pengenalan pelanggan untuk smart cities. Yang saat ini sedang kami lakukan adalah perancangan sistem untuk pengelolaan waste serta transportasi ramah lingkungan. Dengan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi, baik secara keseluruhan maupun subsistemnya saja, perusahaan atau organisasi menjadi lebih baik, lebih efisien, dan tidak diskriminatif dalam mengelola pegawainya, mulai dari proses rekrutmen, seleksi, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir pegawai dalam mengelola kesejahteraannya. Perusahaan yang mengimplementasikan sistem ini, produktivitasnya dan kinerjanya meningkat secara signifikan. Sistem manajemen SDM ini juga di kelompok keahlian manajemen industri terus dikembangkan dan ke depan akan digabungkan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence.